Guys, saya ada chart menarik yang saya mau share sama kalian. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar technical, fundamental, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan time frame daily, di mana kita lihat Bitcoin itu masih berada di daerah ini yang sama dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita lihat bahwa ada penurunan yang cukup lumayan kemarin, meskipun ada berita bahwa inflasi daripada bulan Februari tersebut merupakan angka yang tertinggi, sekitar 7,8 atau 7,9% di Amerika Serikat. Kita bisa melihat bahwa harga itu sekarang akan menuju ke daerah support ini, ke daerah 38.000. Kita lihat juga RSI-nya, ini RSI-nya sedang berada di dalam pola triangle, di mana ini masih belum terjadi adanya penentuan arah yang jelas, apakah dia akan ke atas atau ke bawah. Kita harus menunggu akan terjadinya breakout, apakah dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, kita lihat dari pola, sekarang harga Bitcoin sedang membentuk pola ascending triangle, di mana ascending triangle ini biasanya 60% itu dia bullish, ya, karena dia resistensinya selalu berada di lokasi yang sama, yaitu 45.000, dan low-nya itu selalu naik gitu. Jadi ada semacam buying pressure yang lebih besar lagi di seiring berjalannya waktu ya. Jadi low-nya itu semakin naik sehingga orang-orang ini menunjukkan bahwa orang-orang ingin membeli Bitcoin, menahan harganya untuk naik gitu. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, sama juga masih bolak-balik sekitar situ-situ aja ya. Dan sama seperti time frame daily, dia sedang membentuk pola ascending triangle juga. Namun yang saya mau titik beratkan adalah di time frame 1 jam, di mana ini ada pola yang mirip sekali yang sekarang sedang terjadi dengan pola yang dulu sudah pernah terjadi 1 atau 2 hari lalu. Di mana kita bisa lihat bahwa ini ketika dia turun, harga Bitcoin tersebut tidak langsung naik, tetapi dia malah turun lagi ke daerah yang lebih dalam, kemudian kemungkinan besar dia akan membentuk seperti ini, jadi mengikuti pola yang ada sebelumnya. Ini naik dulu, kemudian turun lagi ke low yang lebih low, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi sampai ke dasarnya, dan kemudian dari situ baru berangsur-angsur akan membentuk higher low, di mana akan terjadi reversal. Dari situ kita bisa lihat bahwa ini itu kemungkinan akan menyerupai pola sebelumnya dengan metode analisis fraktal ya. Jadi kemungkinan dalam 1 hari atau 2 hari ke depan harga Bitcoin itu akan masih berada di rentang sekitar 37.000 sampai 39.000. Oke, selain itu saya mau share tentang on-chain analysis, di mana kita melihat exchange reserve. Kita lihat bahwa jumlah Bitcoin di exchange itu sekian hari, kian sedikit ya. Jadi makin sedikit yang ada di exchange. Di mana ini merupakan hal yang baik secara jangka panjang karena bisa mengurangi selling pressure yang ada di exchange. Kalau misalnya Bitcoin-nya sedikit, orang-orang tidak bisa menjual Bitcoin-nya di exchange gitu karena tidak ada barangnya untuk dijual gitu. Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah analisis untuk jangka panjang, jadi tidak bisa menentukan apakah akan terjadi reversal atau tidak. Tetapi ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan ada kenaikan harga di masa mendatang. Kecuali kalau misalnya jumlah Bitcoin tersebut di exchange itu dia bertambah, berarti harga tersebut akan kemungkinan besar akan turun karena tujuan daripada Bitcoin tersebut dimasukkan ke dalam exchange salah satunya adalah untuk menjualnya. Kita lihat juga analisis orang lain secara jangka panjang. Ini adalah monthly chart oleh Aurelian Ohayon ini. Kita lihat bahwa sekarang ini posisi Bitcoin itu sedang retest pada garis support ini. Garis support yang sudah berinteraksi dengan harga Bitcoin di masa lalu. Di mana sekarang kondisinya adalah retest dan kejadian ini mirip sekali dengan kejadian di tahun 2013. Di mana ada retest di garis support ini
Kemudian jika retest tersebut sudah selesai, maka dari itu harga tersebut akan naik ke uh, high yang lebih tinggi lagi. Dimana menurut dia target untuk yang sekarang, kalau misalnya ini terjadi, maka targetnya adalah di 460.000 menurut analisa dia dan menurut menggunakan model ini. Jadi kita bisa lihat bahwa dari secara jangka panjang harga Bitcoin itu selalu naik dan ada semacam retest-retest yang perlu dilakukan sebelum kenaikan itu bisa terjadi. Jadi ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu kebiasaan daripada Bitcoin, ya, dan bisa kita jadikan sebagai pedoman bahwa dia akan naik lagi di kemudian hari, tetapi dia juga akan turun juga di kemudian hari. Sehingga pandai-pandainya kita untuk melakukan trade tersebut. Dan Glassnode ini kemarin memunculkan suatu indikator baru di on-chain analisisnya, di mana dia sekarang bisa menilai apakah akumulasi itu sedang terjadi atau tidak, atau kebalikannya yang terjadi, yaitu distribusi. Jadi distribusi itu artinya kebanyakan whale itu menjual Bitcoin-nya. Kalau misalnya akumulasi berarti kebanyakan whale itu dia membeli Bitcoin. Dimana sekarang itu posisinya adalah seperti ini, yaitu banyaknya adanya yang warna kuning dan warna gelap. Jadi warna kuning itu maksudnya distribusi. Jadi whale itu cenderung untuk menjual Bitcoin-nya. Dan yang warna gelap ini itu dia cenderung untuk membeli, mengakumulasi Bitcoin-nya sehingga bertambah banyak. Kondisi sekarang itu adalah adanya ketidakpastian makro. Bisa disebabkan oleh karena inflasi yang terjadi, perang, kemudian adanya isu bahwa interest rate daripada Amerika Serikat itu akan ditingkatkan juga, sehingga kesimpulannya adalah supply dan demand-nya tersebut itu balance, jadi seimbang. Kita bisa lihat juga di puncak di tahun lalu, di bulan Maret, Mei, April, itu rata-rata gambar daripada bulatan ini itu adalah berwarna kuning, di mana distribusi tersebut itu sedang terjadi, ya. Dan sebelum terjadi pump tersebut, itu banyak yang mengakumulasi, di mana kita lihat di sini, ini bulatannya itu berwarna gelap, menunjukkan bahwa banyak whale atau retail yang mengakumulasi Bitcoin. Jadi ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah whale itu sedang mengakumulasi atau mendistribusikan atau mau menjual Bitcoin-nya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara jangka pendek ini masih sideways, belum bisa menentukan arah dengan benar, apakah dia akan naik ke atas atau ke bawah. Tapi secara jangka panjang ini untuk dari exchange reserve itu akan naik harganya, namun dari Glassnode sendiri ini masih belum jelas arahnya. Apakah ini merupakan akan naik atau dia akan turun. Tapi kalau misalnya dikombinasikan dengan indikator yang lainnya, maka kita bisa mendapatkan kejelasan apakah dia akan naik atau turun. Yang dimana di kemudian hari bisa saya share. Oke, sekian analisis untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.